Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi selanjutnya setelah limit, yaitu turunan fungsi aljabar. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4, yaitu mampu mendefinisikan turunan dengan definisi limit. Yang kedua, mampu mendefinisikan turunan dengan rumus turunan. Yang ketiga, mampu mendefinisikan turunan dari fungsi berbentuk penjumlahan. Yang terakhir, mampu mendefinisikan turunan dari fungsi berbentuk perkalian. Oke, ini adalah definisi turunan. Misal, fungsi f memetakan x ke y atau y sama dengan fx, di mana x adalah variabel bebas dan y sebagai variabel terikat. Ibu rasa kalian sudah paham ya kalau mengenai yang ini. Kemudian turunan y sama dengan fx terhadap x adalah, nah ini adalah lambang turunan, ada aksennya, dibaca aksen ya. F aksen x sama dengan, bisa juga selain f aksen lambangnya adalah y aksen, atau bisa juga dy per dx. Jadi nanti kalau di soal ibu tanya, maka y aksen adalah, kalian jangan bingung, itu yang ibu tanyakan adalah turunannya, atau dy per dx adalah sama, itu juga turunan. Jadi definisinya adalah limit ketika h mendekati 0 dari f x plus h, jadi fungsinya ditambah dengan h dikurang fx fungsi aslinya dibagi h. Maksudnya gimana tuh Bu? Oke, langsung saja kita ke contoh. Turunan, tentukan turunan fungsi berikut terhadap x. Ya, berarti yang ditanya adalah f aksen x-nya berapa gitu ya. Dengan menggunakan definisi, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx dibagi h. Nah, di sini diketahui kalau fx-nya itu adalah 3x kuadrat. Kemudian di rumusnya ini ada fx plus h. Berarti kita tuliskan dulu fx plus h itu bagaimana bentuknya. Nah, fx plus h artinya x-nya kita ganti dengan x plus h di fungsinya. Jadi di sini ada 3, kemudian buka kurung, x-nya kita ganti dengan x plus h. Nah, kemudian ada kuadratnya kan. Jadi sama persis, hanya x-nya saja kita ganti dengan x plus h. Kemudian kita jabarkan. 3 buka kurung, cara cepatnya kemarin adalah depan dikuadratkan, jadi x kuadrat ditambah 2 kali h kali x, berarti 2hx, terakhir adalah plus h kuadrat. Kemudian 3-nya kita kalikan ke dalam kurung menjadi 3x kuadrat plus 6hx plus 3h kuadrat. Nah, baru kita substitusi ke rumus limit, maka f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat plus 6hx ditambah 3h kuadrat dikurang, nah ini kan masih fx plus h nih yang tadi ibu tulis, dikurang fx-nya adalah 3x kuadrat dibagi h. Di sini ada limit h mendekati 0. Sorry ibu lupa tulis. Jadi limit h mendekati 0, ini 3x kuadrat dengan 3x kuadrat habis. Kemudian karena yang di suku pertama ada h, suku kedua juga ada h, maka h-nya ibu keluarkan. Jadi h buka kurung 6x plus 3h per h
sama dengan, ini udah dicoret. Ketika sudah ada yang dicoret dari bentuk limit, maka boleh langsung substitusi. H-nya mendekati 0, berarti H-nya kita ganti dengan 0. Jadi 6X ditambah 3 kali 0. Hasilnya 6X tambah 0 sama dengan 6X. Jadi turunan dari 3X kuadrat adalah 6X dengan menggunakan definisi. Kalau masih belum paham, Ibu beralih ke contoh yang kedua. Tentukan turunan dari fungsi min 2X pangkat 3. Nah, ini kita tulis lagi ya rumusnya biar kalian hafal. Jadi limit H mendekati 0, Fx plus H dikurang Fx per H. Jadi nanti kalau ibu tanya, jika fx sama dengan min 2x pangkat 3, tentukan limit H mendekati 0 fx plus H kurang fx per H. Itu artinya adalah ibu tanya turunannya ya, jangan bingung. Di ujian sekolah suka muncul soal seperti itu. Oke, kita tentukan dulu kalau fx-nya adalah min 2x pangkat 3, maka fx plus h-nya adalah min 2 buka kurung x plus h pangkat 3. Waduh, ya nggak apa-apa, kita jabarin satu dulu. Ini nggak ada cara cepetnya kalau pangkat 3, kecuali kalian hafal segitiga Pascal. Jadi ini x plus h kuadrat dikali x plus h, ya kan, ibu pecah. Pangkatnya pangkat 3, ibu pecah jadi yang satu pangkat 2, yang satu pangkat 1. Nah, ini min 2. Kemudian ini cara cepatnya berarti x kuadrat, tadi udah ada ya, plus 2hx plus h kuadrat dikali x plus h. Kemudian ini yang belakang ibu kaliin dulu, x kuadrat, oh ini h-nya salah, seharusnya kuadratnya ada di dalam, bukan di luar. X plus h kuadrat tutup kurung. Nah, kemudian ini kalian kalikan, dari x kuadrat dikali x, kemudian x kuadrat dikali h, kemudian 2hx dikali x, 2hx dikali h, dan yang terakhir yang h kuadrat ya, nanti kita tulis bareng-bareng. Jadi hasilnya x kuadrat kali x adalah x pangkat 3, x kuadrat dikali h adalah x kuadrat h, ditambah 2hx dikali x, berarti 2hx kuadrat, ditambah 2hx dikali h, berarti 2h kuadrat x, ditambah h kuadrat kali x, h kuadrat x, ditambah terakhir h kuadrat kali h adalah h pangkat 3. Kemudian ini min 2 buka kurung, kita jumlah yang bisa dijumlah. X pangkat 3 nggak ada temennya, jadi ibu tulis x kuadrat h, oh ada nih yang x nya pangkat 2, ini pangkat 2 juga, berarti 2 ditambah 1, berarti jadi 3h x kuadrat. Nulisnya boleh tukeran, boleh x kuadrat h, boleh hx kuadrat, sama aja ya. Kemudian yang h-nya pangkat 2 kita jumlah dengan yang pangkat 2 juga. Di sini 2 tambah 1 lagi, berarti tambah 3h kuadrat x. Terakhir h pangkat 3 nggak ada temennya. Nah, baru ini kita kalikan dengan min 2. Berarti min 2 x pangkat 3
min 6hx kuadrat min 6h kuadrat x min 2h pangkat 3. Nah, ini adalah fx plus h-nya. Baru kita substitusi ke rumus f aksen x atau rumus turunannya. Limit h mendekati 0 min 2x pangkat 3 min 6x kuadrat h min 6h kuadrat x min 2h pangkat 3 dikurang fx. Tadi yang ibu sebutin baru fx plus h. Dikurang fx nya adalah min 2x pangkat 3 nih. Jadi kita gunakan kurung min 2x pangkat 3 dibagi h. Oke, limit h mendekati 0 min 2x pangkat 3 min 6x kuadrat h min 6h kuadrat x min 2h pangkat 3. Ini min kali min jadi plus 2x pangkat 3 dibagi dengan h. Nah, ini ibu harusnya 3 ya. Min 2x pangkat 3 dengan 2x pangkat 3 kan habis. Kemudian di bagian atas ini ada h. Jadi h-nya ibu keluarkan. H mendekati 0. H buka kurung. Yang ini h-nya sudah keluar. Jadi sisanya min 6x kuadrat. Ini keluarkan juga h-nya. Tadinya pangkat 2 berarti jadi sisa 1 min 6hx. Min 2h pangkat 3 keluar h-nya 1, maka sisanya adalah min 2h pangkat 2 dibagi h. Nah, ini coret dan seperti biasa ketika sudah ada yang dicoret maka kita substitusi h-nya 0. Jadi min 6x kuadrat. Ini h-nya diganti jadi 0, 0 dikali apapun 0, jadi langsung aja ya ibu tulis 0. Yang belakang juga h-nya 0, maka hasil akhirnya 0. Jadi hasil turunannya adalah min 6x kuadrat. Jadi turunan dari min 2x pangkat 3 adalah min 6x kuadrat dengan menggunakan definisi turunan. Nah, tapi ternyata ada loh turunan yang tidak menggunakan limit, tapi kita menggunakan rumus turunan. Jadi, kalau suatu fungsi bentuknya adalah bentuk bilangan berpangkat, di mana a ini adalah konstantanya, x adalah variabel, n juga bentuknya adalah bilangan real ya. Maka turunannya adalah ini n-nya kalian kedepanin. Maka di sini hasilnya jadi a kali n. Kemudian pangkat dari x-nya dikurang 1. Itu adalah rumus turunan. Supaya paham, kita lihat ke contoh soalnya. Ini f aksen x-nya adalah tadi rumusnya pangkat turunkan ke depan, turun dari kahyangan, namanya juga turunan. Jadi 2 kali 5, kan pindah ke depan, turun ke depan. Kemudian x-nya kita tulis, pangkatnya dikurang 1. Nah, baru ini kita betulin, 2 kali 5, 10. X pangkat 5 kurang 1, 4. Nah, ini dia turunannya. Kalau masih belum paham, lihat contoh yang kedua. F aksen X, angka depannya tulis dulu setengah, kemudian pangkatnya turunkan ke depan dikali 6, X-nya tulis, pangkatnya kurang 1. Nah, setengah kali 6 atau 6 bagi 2 hasilnya 3, X pangkat 5. Ini kalau pangkatnya bilangan bulat. Nah, gimana kalau bentuknya akar?
Itu kan gak ada pangkatnya. Oh, ada. Jadi akar X ini artinya adalah X pangkat 1/2. Jadi turunannya adalah, ini gak ada angka depannya, gak apa-apa, gak usah diapa-apain, langsung kita turunkan saja pangkatnya ke depan. Jadi setengah X pangkat setengah dikurang 1. Jadi rumusnya sama aja, mau dia bentuk pecahan mau apa, tetap pangkatnya turunan ke depan, kemudian tulis X-nya pangkatnya kurang 1. Nah, ini setengah, tetap setengah, ya kan, gak dikali dengan apapun. X pangkat setengah kurang 1 berapa? Setengah kurang 1. Waktu itu ibu pernah jelasin, kalau bawahnya 2, satunya kita ubah jadi 2/2. Baru kemudian atasnya aja yang dikurang. 1 kurang 2 min 1/2. Jadi X pangkat min 1/2. Nah, kalau bentuknya awalnya akar, maka turunannya pun pasti ada akarnya. Jadi ini kita ubah lagi ke bentuk akar. Jadi 1 dibagi 2 kali X pangkat setengah. Karena kalian ingat A pangkat min 1 artinya 1/A. Jadi posisinya diubah ke bawah kalau pangkatnya negatif. Jadi ini hasilnya adalah 1/2 akar X. Karena X pangkat setengah artinya akar X. Nah, kemudian ini biasanya dirasionalkan. Jadi atas bawah kita kali dengan akar X per akar X gitu ya. Supaya jawabannya betul gitu loh. Nah, ini atasnya jadi akar X per akar X kali akar X. Waktu itu sudah ibu bilang, kalau akar dikali akar dalamnya sama, maka akarnya hilang. Jadi 2X. Jadi hasil turunan dari akar X adalah akar X per 2X. Nah, ini contoh yang lain yang ada akarnya. Supaya kalian lebih paham lagi. Ubah dulu dia ke bentuk pangkat. Jadi fx sama dengan x kuadrat akar x, artinya x kuadrat dikali x pangkat setengah. Nah, kalau dikali maka pangkatnya dijumlah, maka ini menjadi x pangkat 2 tambah setengah. 2 tambah setengah berapa? Ya 2/2. 2/2 dijadikan pecahan campuran. Jadi X pangkat 2 kali 2, 4. 4 ditambah 1. Jadi dari sini ke sini dikali, kemudian ditambah. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Artinya 5/2. Baru ini bisa kita cari turunannya. Maka F aksen X sama dengan turunkan pangkatnya ke depan. 5/2. X pangkat 5/2 kurang 1. 5/2 kurang 1 berapa? 5/2 kurang 1 artinya 5/2 kurang 2/2. Kemudian atasnya saja kita kurang. 5 kurang 2, 3/2. Jadi 5/2 X pangkat 3/2. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, kalau awalnya ada bentuk akar, maka jawabannya juga harus ada bentuk akar. 3/2 itu artinya 1/2, ya kan? 1/2 itu adalah 3/2. Jadi ibu pisah jadi begini. Seperti tadi, 2 dan setengah jadinya 2/2. Nah, kali ini ibu balik. 3/2 artinya 1/2. Jadi ibu pisah ya. Lah, X pangkat 1 artinya X. Kalau X pangkat setengah artinya akar X. Nah, selesai. Jadi turunannya adalah 5/2 kali X akar X. Nah, kalau di atas ini posisinya sama saja seperti ini ya. 5X akar X per 2. Jadi kalau posisinya di tengah-tengah gitu maksudnya sama saja dikalikan ke
atasnya. Oke, kalau masih belum paham lagi, lihat contoh berikutnya. Nah, di sini ini tuh nggak boleh. Kalau masih ada dua macam X begini, harus X-nya cuma satu. Dan pangkatnya itu pangkat akumulatif. Jadi, ini kita satukan dulu X-nya. Yang atas X-nya pangkat setengah. Yang bawah X pangkat 1. Kalau dibagi, maka pangkatnya dikurang. Jadi ini sama dengan 4X pangkat setengah kurang 1. Jadinya setengah kurang 1 berapa? Setengah kurang 2/2. Jadi hasilnya adalah min 1/2. Nah, baru kita turunkan. Caranya seperti tadi, 4 yang di depan tulis dulu. Kemudian turunkan pangkatnya ke depan dikali min setengah. Tulis X-nya, kemudian pangkatnya dikurang 1. 4 kali min setengah artinya min 4 dibagi 2. X pangkat min setengah min 1 berarti min setengah dikurang 2/2. Min 1 min 2 artinya min 3/2. Jadi ini X pangkat min 3/2. Min 4 bagi 2 berapa? Min 2. X pangkat min 3/2. Kalau pangkatnya negatif, artinya dia posisinya ada di bawah supaya positif. Jadi min 2 per X pangkat 3/2. X pangkat 3/2 sama seperti ini ya. Tadi ibu pecah deh pangkatnya. Jadi min 2 per X pangkat 1 kali X pangkat setengah. Min 2 per X akar X. Nah, akar nggak boleh di bawah, jadi kita rasionalkan. Dikali akar X per akar X. Sama dengan min 2 akar X per akar X kali akar X jadi X. Jadi bawahnya X pangkat 2. Nah, ini sudah hasil akhirnya. Jangan bingung karena apa? Ibu sengaja ngasih contoh yang ada akarnya supaya kalian nggak protes. Nanti contohnya gampang, latihan soalnya susah. Jadi nggak ada begitu lagi ya. Sudah ibu jelaskan semua. Bentuk yang pecahan maupun yang akar maupun yang bilangan bulat. Tolong dipahami kembali. Ulang lagi penjelasannya kalau masih belum paham. Lanjut, kalau bentuknya adalah penjumlahan. Jadi bentuk fungsinya penjumlahan. Maka kita menurunkannya ya satu-satu. Jadi ini dihubungkan dengan tanda tambah ya. Kalau tadi kan hanya satu. Ya kita turuninnya satu per satu. F aksen X sama dengan yang pertama 2-nya tulis dulu. Kemudian pangkatnya turunkan ke depan. Tulis X-nya pangkatnya kurang 1. Selesai yang pertama. Kemudian tanda tambah. Kita turunkan yang kedua. Ini pangkatnya adalah pangkat 1. Jadi 6-nya tulis dulu. 1-nya turunkan ke depan. Tulis X-nya pangkatnya kurang 1. Bu, yang terakhir gimana gak ada X-nya? Nah, kalau hanya angka, ini artinya 1 kali X pangkat 0. Kenapa X pangkat 0? Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi 2 pangkat 0 ya 1. 100 pangkat 0 1. Termasuk X pangkat 0. Jadi ini kan kalau dijabarkan 1 kali 1. Jadi hasilnya 1. Begitu ya kalau hanya angka. Misalkan di sini 2. Ya artinya 2 kali X pangkat 0. Gitu ya. Artinya bukan gak ada X-nya tapi X-nya pangkat 0. Maka dituliskan 1 dikali 0 X pangkat 0 min 1. Jadi 2 kali 2 4 X pangkat 1 gak usah ditulis ya. Ditambah
6 dikali X pangkat 0 ditambah, nah ini 1 kali 0, semua bilangan yang dikali 0 hasilnya 0. Walaupun di sini X-nya pangkat 0 min 1, tapi kan dikali 0 jadi 0, udah hilang. Kemudian kita beresin lagi, 4X ditambah X pangkat 0 itu 1. 1 kali 6 jadi hasilnya 6. Nah, jadi sini sudah hasil akhir dari turunan fungsi 2X kuadrat plus 6X plus 1. Kesimpulannya, kalau dia cuma angka, maka jadinya hilang. Ya, yang ada hasilnya hanya yang ada X-nya. Kalau hanya angka dia hilang, nggak ditulis apa-apa. Oke, lanjut. Oh, ini sudah fungsi pecahan. Nah, ini dibahas di hari Senin saja. Kalian nanti akan Ibu berikan latihan di GCR. Tolong pahami kembali bentuk dari penjumlahan. Ini seharusnya perkalian dulu ya sebelum pembagian. Ibu salah tulis, jadi ini sih. Nah, ini kita balik dulu ya, harusnya perkalian dulu. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Ini sekarang kita ke perkalian, tujuan pembelajaran yang keempat. Jadi, kalau fungsinya berbentuk perkalian, maka turunannya ada rumusnya, yaitu U aksen V ditambah U V aksen. Gimana Bu maksudnya? Nah, di sini dihubungkan dengan tanda kali antara yang pertama dengan yang kedua. Jadi, kita definisikan dulu, ini menjadi U-nya, ini menjadi V-nya. Jadi U sama dengan X kuadrat plus 1. Maka karena di sini tadi rumusnya ada U aksen, kita temukan dulu U aksen. U aksen itu artinya adalah turunannya. Yuk sama-sama, turunan dari X kuadrat. Taruh pangkatnya ke depan, tulis X-nya, pangkatnya kurang 1. Kalau hanya angka, nggak usah kita pikirin, dia menghilang dengan sendirinya kalau diturunkan. Jadi 2 kali X. Nah, ini hasil U aksennya. Sekarang yang V. V sama dengan X pangkat 3 min 1. Maka V aksennya adalah turunkan pangkatnya ke depan, tulis X-nya, pangkatnya dikurang 1. Ini angka saja, hilang. Nggak usah kita otak-atik, dia udah hilang kalau udah diturunkan. Jadi sama dengan 3X kuadrat. Nah, sudah ketemu U, V, U aksen, V aksen, baru kita masukkan rumus. F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U, V aksen. Masukin dulu U aksen 2X. V-nya kita buka kurung, V-nya adalah X pangkat 3 min 1 ditambah U-nya. Buka kurung lagi, X kuadrat plus 1, V aksennya 3X kuadrat. Nah, sebenarnya kayak gini aja kalau di pilihan ganda udah benar. Tapi kalau esai ya dijabarin. 2X kali X pangkat 3, 2X pangkat 4. 2X kali min 1, min 2X, tambah 3X kuadrat kali X kuadrat, jadi 3X pangkat 4. 3X kuadrat kali 1 jadi 3X kuadrat. Nah, ini bisa dijumlah jadi 5X pangkat 4. Yang lain sendiri ya, jadi ditulis lagi aja, ditulis ulang. Nah, ini sudah hasil akhirnya. Kemudian Ibu kasih contoh lain lagi yang rada panjangan dikit. Jadi U-nya adalah X plus 2. Maka U aksennya adalah X itu pangkat 1. Jadi 1X pangkat 1 kurang 1. Angka saja tidak usah dipedulikan karena 0 turunannya. Jadi hasilnya adalah
1 kali X pangkat 0. X pangkat 0 itu 1, maka U aksennya 1. Sekarang V-nya. V sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Maka V aksennya, ayo bareng-bareng. Turunannya taruh depan. 2X pangkatnya kurang 1 tambah 2. Jadi kalau hanya X, maka X-nya hilang. Kalau hanya angka, angkanya hilang. Gitu ya, biar cepet ya. Jadi V aksennya 2X. X pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Kemudian F aksen X-nya kita masukkan rumus U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya adalah 1. V-nya buka kurung X kuadrat plus 2X plus 3 ditambah U-nya buka kurung X plus 2, V aksennya 2X. Nah, baru ini kita jumlah 1 kali X kuadrat nggak ada ngaruhnya ya, jadi tulis ulang aja yang di dalam kurung plus 2X plus 3 ditambah ini kali masuk ke dalam 2X kali X jadi 2X kuadrat. Kemudian 2X kali 2 menjadi 4X. Kita jumlahin, bisa dijumlah. X kuadrat tambah 2X kuadrat jadi 3X kuadrat. 2X tambah 4X jadi 6X. 3 nggak ada temennya, jadi kita tulis lagi. Nah, ini sudah hasil akhir turunan dari Fx. Nah, karena sudah selesai sampai dengan perkalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan buka GCR-nya untuk mengerjakan latihan supaya Ibu bisa lihat apakah kalian paham atau tidak. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.